Atau Anda yang sekarang sudah berprofesi sebagai advokat dan merupakan suatu kekeliruan jika di surat kuasa itu kop surat penerima kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan pertemuan kali ini saya akan membahas prosedur dan tata cara dalam membuat surat kuasa. Tentu sebagai calon sarjana hukum, atau Anda seorang calon advokat atau pengacara, atau Anda yang sekarang sudah berprofesi sebagai advokat atau seorang pengacara, tentu tidak asing lagi kalau berbicara masalah surat kuasa khusus. Nah, pada perjumpaan kali ini, saya akan membahas bagaimana sih prosedur, bagaimana sih tata cara dalam membuat surat kuasa khusus tersebut. Nah, dalam pembahasannya, tentang surat kuasa ini diatur dalam pasal 1792 BW, di mana terletak pada buku ketiga, yaitu tentang perikatan atau perjanjian, yang berbunyi adalah suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada seorang lain yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Jadi ada perihal urusan yang dikuasakan dari yang namanya seseorang ke orang yang lain. Kemudian di dalam surat kuasa itu kita ketahui ada dua, ada surat kuasa umum, ada namanya surat kuasa khusus. Surat kuasa umum ini adalah surat kuasa dari seseorang kepada seorang lain untuk mengurus beberapa atau seluruh perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan dari si pemberi kuasa. Misalnya surat kuasa untuk mengurus semua harta bendanya. Nah, bedanya adalah di dalam surat kuasa khusus itu diberikan oleh seorang kepada orang yang lainnya, yang dalam surat kuasanya harus disebutkan secara khusus. Kuasa itu untuk perbuatan hukum apa? Misalnya surat kuasa dari klien kepada seorang advokat untuk mengajukan gugatan utang piutang misalnya. Atau surat kuasa dari seorang A ke B, misalnya khusus untuk menagih hutang kepada si C. Syarat yang paling penting dari surat kuasa khusus ini adalah sesuai doktrin dan jurisprudensi tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah harus menyebutkan secara khusus perbuatan apa yang mesti dilakukan oleh si penerima kuasa. Nah, ini adalah satu contoh ya yang teman-teman bisa praktekkan untuk membuat surat kuasa. Tentu yang pertama adalah membuat judul surat kuasa itu, dan tidak diwajibkan membuat kop surat. Ini biasanya dibuatkan kop surat untuk kantor advokat yang dituju, tetapi sebenarnya itu jika yang memberikan kuasa itu adalah pribadi, tidak perlu ada kop surat. Jika yang memberikan kuasa itu adalah sebuah perusahaan, maka perlu ada kop surat perusahaan tersebut, dan merupakan suatu kekeliruan jika di surat kuasa itu kop surat penerima kuasa. Itu merupakan banyak kesalahan yang terjadi seperti itu. Nah, kemudian yang pertama adalah tentu judulnya ya, surat kuasa khusus. Kemudian dibuatkan nomor. Nomor ini sesuai dengan penomoran dari pemberi kuasa. Selanjutnya adalah identitas pemberi kuasa. Identitas ini ya tentu ada nama, nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, pekerjaan, dan hal-hal pribadi lainnya yang menyangkut dengan identitas dari si pemberi kuasa. Kemudian selanjutnya adalah identitas si penerima kuasa. Penerima kuasa ini tentu misalnya seorang advokat atau dua orang advokat yang berasal dari kantor hukum. Atau mungkin bisa saja hanya seorang advokat dan tidak mempunyai kantor hukum. Nah, selanjutnya advokat tersebut di atas itu dianggap sebagai penerima kuasa yang bertindak untuk diri sendiri maupun secara bersama-sama ya. Kemudian dituliskan khusus di bawah identitas penerima kuasa. Selanjutnya untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sebagai penggugat. Jadi khususnya ini di sini adalah sebagai penggugat untuk melawan si XX atau siapapun namanya itu yang sebagai tergugat. Jadi ini kata khusus tentang gugatan itu. Nah, selanjutnya dijelaskan penandatangani surat-surat permohonan, gugatan, ada replik, kesimpulan. Kemudian sebelumnya itu ada di pengadilan mana akan digugat. Kemudian mengajukan, menolak bukti-bukti surat, saksi-saksi maupun saksi ahli ya, meminta atau memberikan segala keterangan yang diperlukan,
meminta putusan dan atau putusan selah, penetapan-penetapan, mengajukan permohonan pelaksanaan putusan, termasuk menyatakan banding, membuat atau menandatangani dan mengajukan memori kontra memori banding, menyatakan kasasi, membuat, menandatangani dan mengajukan memori kasasi, dan hal-hal lainnya yang perlu diatur secara khusus dalam surat kuasa tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutupnya. Penutupnya ini perlu dituliskan hak retensi dan hak substitusinya, baik sebagian maupun secara keseluruhan. Kemudian setelah itu dibuatlah tanggalnya serta tempat dibuatnya surat kuasa ini. Dan pemberi kuasa itu ada di sebelah kanan dengan bertanda tangan di atas materai ya. Kemudian penerima kuasa ada di sebelah kiri secara berurutan. Jika ada 2 orang seperti ini, mungkin jika ada 3 orang sampai di bawahnya gitu. Nah, ini contoh model surat kuasa yang saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa dijadikan contoh untuk membuat surat kuasa dalam menangani suatu kasus. Dan saya rasa tidak ada format baku ya tentang surat kuasa, tetapi mesti diketahui hal-hal yang secara rinci untuk bagaimana surat kuasa itu dapat dengan jelas dan terang secara khusus yang diberikan oleh pemberi kuasa. Nah, demikianlah tadi bagaimana penjelasan tentang tata cara, prosedur dalam membuat surat kuasa khusus yang baik dan benar. Tentu saya sangat berterima kasih kepada teman-teman sekalian atas partisipasi dan atensinya dalam mengikuti video ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.